Baik, saudara, untuk kelanjutan pertemuan ketiga, itu yang terakhir saya sudah mengupload video tentang proses keputusan inovasi yang terdiri dari 5 tahap, yaitu ada tahap pengetahuan, bujukan, keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Itu sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah tentang tipe keputusan inovasi pendidikan. Tipe keputusan inovasi yang pertama adalah keputusan inovasi opsional. Maksudnya adalah bahwa sebuah keputusan inovasi itu opsional, ada pilihan. Kalau nggak inovasi yang ini, kita pakai yang ini. Jadi ada dua, bahkan ada mungkin bisa lebih dari dua inovasi yang diajukan gitu. Jadi ada opsional, berarti lebih dari satu inovasi yang dilahirkan, kemudian mana yang akan diambil dari inovasi itu. Jadi opsional. Kalau ini berarti inovasi yang ini yang kita akan pakai. Itu keputusan inovasi opsional. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif itu kaitannya dengan keseluruhan yang menggunakan inovasi itu. Berarti secara kolektif, berarti kita harus gunakan inovasi ini ya, secara bersama-sama. Jadi di suatu bidang tertentu maka kita harus gunakan sesuatu yang kolektif. Maaf, untuk keputusan inovasi yang opsional itu kan ada, saya contohkan misalnya kurikulum 2013. Nah, ternyata kurikulum 2013 itu pada saat di sekolah tertentu itu belum bisa diterapkan. Nah, sehingga satu-satunya mungkin negara di dunia yang menggunakan dua kurikulum sekaligus dalam tahun yang sama mungkin Indonesia gitu ya. Jadi yang sekolah lain menggunakan kurikulum TSP, yang lainnya menggunakan kurikulum 2013 ya. Sekarang mungkin ada baru persamaannya itu baru pada semester ini ya, baru mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, itu opsional ya. Karena nggak bisa ini maka kita pakai inovasi yang ini gitu. Itu opsional ya. Kenapa nggak pakai ini ya? Karena gurunya belum memahami yang bagaimana K13 itu. Jadi opsionalnya adalah ya pakai yang KTSP. Kemudian itu juga kolektif, bahwa kalau sudah disepakati terhadap putusan inovasi, hasil inovasi, maka semuanya harus melakukan inovasi itu. Jadi itu kolektif. Jadi tidak bisa kalau udah sepakat sekolah ini pakai K13 maka semuanya harus pakai, jangan ada yang nggak pakai. Itu harus, keputusan itu harus kolektif gitu ya, mestinya seperti itu ya. Tapi di sekolah-sekolah tertentu juga ada yang kelas rendahnya pakai yang ini, kelas tingginya pakai yang ini gitu. Pasti ada ya, itu berarti masih opsional, bukan kolektif ya. Kemudian ada keputusan inovasi itu berdasarkan otoritas, authority atau wewenang. Jadi untuk keputusan ini adalah biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, misalnya menteri. Semua sekolah harus pakai K13, itu wewenang, harus. Caranya gimana ya, pokoknya harus gitu. Harus pakai. Semua sekolah ujian nasionalnya harus berbasis komputer ya, harus. Berarti itu keputusan barang otoritas. Itu inovasi yang putusannya adalah berdasarkan otoritas menggunakan itu. Kemudian ada lagi keputusan inovasi kontingensi ya. Keputusan inovasi kontingensi ya, keputusan kontingensi adalah sebuah keputusan inovasi yang diikuti dengan yang didahului oleh keputusan sebelumnya. Jadi gini, keputusan inovasi kontingensi itu bergantung kepada keputusan sebelumnya, inovasi sebelumnya. Misalnya, semua guru-guru harus menggunakan harus berbasis dalam proses pembelajaran harus berbasis online misalnya, atau menggunakan web gitu, dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi harus ada sebelumnya, itu harus ada proses inovasi yang sebelumnya dilakukan. Itu kan berbasis webnya. Berarti yang sebelumnya dilakukan apa?
Jadi sekolah harus menyediakan peralatan yang kaitannya dengan web. Ya, kalau itu berarti harus ada inovasi duluan, di mana sekolah itu harus menyediakan websitenya, menyediakan komputernya, baru boleh melakukan inovasi pembelajaran berbasis web. Yang pertama dilakukan apa? Ya berarti pembelajaran berbasis komputer bisa, ya. Setelah komputernya ada, baru kita inovasi lagi pembelajaran berbasis web atau e-learning dan sebagainya. Jadi nggak bisa dilakukan e-learning kalau nggak ada inovasi dari segi fasilitasnya. Nah, itulah kaitannya dengan inovasi, keputusan inovasi kontingensi. Nah, proses inovasi pendidikan itu sendiri bermakna karena proses, ya. Jadi proses itu kan serangkaian kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi itu, ya. Jadi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan itu. Jadi prosesnya itu dari mulai sadar, ya, ini inovasi, sampai dengan menerapkan inovasi itu. Dalam non kependidikan kita kembali ke alat komunikasi handphone, ya. Dulu orang itu mau pakai handphone itu berpikirnya apa? Mahal gitu kan. Mahal. Kartunya mahal, pulsanya mahal, handphonenya mahal pada saat pertama kali handphone diluncurkan. Nah, sehingga yang pakai handphone itu hanya sangat sedikit. Dan yang mau pakai juga malas gitu. Karena wah, nanti begini dan sebagainya. Tapi begitu orang tahu, sadar bahwa handphone itu ternyata penting. Nah, sekarang dulu orang tidak punya handphone nggak pusing. Sekarang kita nggak bawa handphone itu pasti kebingungan karena semua akses informasi melalui handphone. Padahal dulu tanpa handphone pun bisa kita saling bertukar informasi. Nah, berarti hasil inovasi itu dulunya tidak mau diterima, tapi lama-lama dia sadar tahu inovasi itu ternyata mempermudah mereka. Ya, jadi mereka menerapkan atau mereka menggunakan handphone itu sebagai alat komunikasi. Ya. Diinovasi lagi handphone itu sebagai alat perekam gambar, sebagai alat perekam suara, ada inovasi lagi. Handphone itu sebagai alat komunikasi dulu untuk berbicara dan SMS. Lebih berkembang lagi sekarang adanya WhatsApp, adanya Facebook dan sebagainya. Nah itu merupakan proses inovasi, ya. Nah, begitu juga dalam hal pendidikan, bahwa proses inovasi juga terjadi, ya. Misalnya dalam hal inovasi dalam pembelajaran, ya. Dalam hal inovasi kurikulum dan banyak hal lagi, gitu. Dulu orang alergi menggunakan laptop dalam pembelajaran, ya. Tapi begitu tahu bahwa justru dengan laptop itu mempermudah semua aktivitas, maka sekarang hampir semua guru memiliki laptop untuk proses pembelajaran. Ternyata mudah. Setelah punya laptop, dia tahu program, misalnya Screencast-O-Matic untuk video pembelajaran, ya. Ada Camtasia, ada PowerPoint, ya. Ada YouTube. Ternyata itu malah mempermudah mereka untuk menyampaikan informasi. Nah, itulah juga proses inovasi dalam bidang pendidikan, ya. Kalau tadi non ke pendidikan, contohkan handphone tadi, itu bukan ke pendidikan, ya. Ada lagi sekarang proses online, ya. Ada namanya program Edmodo menggunakan internet. Itu juga begitu tahu, ternyata mudah. Kita ngirim tugasnya nggak harus nyetak, kita ngirim tugasnya hanya melalui web saja. Ya, dulu mahal pulsa data dan sebagainya. Sekarang lebih mudah lagi karena 20.000 atau berapa itu bisa, bahkan biasanya kita gunakan hanya 3.000 satu hari untuk proses pengiriman data gitu, satu hari, dari mulai jam 12 lewat jam 12 malam sampai jam 12 malamnya lagi satu hari. Itu hanya 3.500 per harinya dan macam-macam paketnya. Nah, itu sudah merupakan inovasi gitu. Ini gabungan daripada inovasi menggunakan berbasis web, kemudian ada alat elektroniknya, dan itu semuanya pertamanya susah dipelajari, tapi begitu tahu maka terjadinya diterima oleh
penggunanya gitu. Ya, walaupun yang lain juga tidak mau menerimanya karena tidak mau belajar. Nah, itulah proses inovasi. Kemudian untuk model proses inovasi pendidikan itu ada dua macam. Pertama, model proses inovasi yang berorientasi pada individual, kemudian ada model yang berorientasi kepada organisasi. Nah, berarti individual adalah kaitannya dengan perorangan. Kemudian untuk model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi berarti organisasi. Nah, inovasi individual itu biasanya itu Mbak tadi, yang non kependidikan misalnya contohnya handphone. Kalau di kependidikan misalnya contohnya adalah kaitannya dengan komputer, kemudian internet dalam kaitannya dengan proses pembelajaran ya. Tapi kalau organisasi itu berarti menyeluruh dalam organisasi tersebut, misalnya organisasi pendidikan. Yang saya contohkan tadi adalah kurikulum 2013. Itu merupakan proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Jadi organisasi itu yang mengelola inovasi tersebut, kemudian disampaikan kepada tiap individu. Tiap individu yang tidak menjalankan kaitannya dengan itu, maka itu mempengaruhi organisasi tersebut gitu. Jadi yang lebih kompleks adalah inovasi yang berorientasi pada organisasi, karena harus dilaksanakan oleh setiap individu. Tapi kalau inovasi yang berorientasi pada individu itu tidak terlalu mempengaruhi dalam hal organisasi. Misalnya, seorang yang tidak menggunakan laptop dalam proses pembelajaran, itu yang terjadi hanyalah individunya. Tapi manakala organisasi yang memerintahkan harus seperti itu, maka dia harus melakukan itu ya. Jadi individu bisa saja mempengaruhi organisasi, tapi kalau hanya individunya saja maka tidak akan mempengaruhi organisasi ya. Jadi itu di sini model prosesnya itu berarti kalau organisasi adalah adanya authority tadi, wewenang dalam hal inovasi. Tapi kalau individu biasanya hanya perorangan. Kalau dia tidak melakukan maka tidak ada masalah baginya ya. Misalnya tadi ada guru yang menggunakan berbasis web dalam proses pembelajaran, tapi ada yang tidak ya. Tapi kalau itu bukan perintah organisasi, maka itu adalah proses inovasi orientasi pada individual ya. Ya, nanti contoh-contoh lain misalnya penggunaan apa, mana ini ada model proses inovasi individual atau model proses inovasi dalam hal organisasi. Nah, kalau organisasi tentunya biasanya kurikulum 2013 ya, kaitannya dengan kurikulum totalnya itu berarti inovasinya organisasi. Kalau perorangan yang buat atau yang untuk diperuntukkan perorangan berarti maka itu adalah individual. Tapi jangan lupa bahwa dalam sebuah organisasi inovasinya adalah kaitannya dengan terlibat juga di dalamnya pasti individual. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses inovasi. Inovasi itu lahir dalam bidang pendidikan itu karena adanya kegiatan belajar mengajar ya. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan itu melahirkan adanya inovasi ya. Misalnya tadi pertama komputernya harus ada, misalnya kita mau pakai komputer ternyata lebih mudah menggunakan PowerPoint. Setelah PowerPoint mudah ternyata kita pakai YouTube lebih mudah. Kita upload di YouTube, anak-anak langsung mendownload, itu lebih mudah ya. Kemudian kita pakai video pembelajaran, ternyata itu malah lebih mudah. Nah, dengan adanya faktor kegiatan belajar mengajar maka timbullah itu inovasi itu. Ini mempengaruhi ya. Kemudian faktor internal dan eksternal, yang terakhir adalah faktor sistem pendidikan atau di dalamnya kaitannya dengan pengelolaan dan pengawasan ya. Faktor internal saya rasa sudah dipahami, eksternal pasti dari luar ya. Tentunya ini kaitannya dengan bidang pendidikan. Kita sistem pendidikan, kenapa sistem pendidikan mempengaruhi proses inovasi itu ya. Dengan adanya sistem ini maka dia akan lahir inovasi-inovasi yang bagaimana untuk mempermudah sistemnya ini. Misalnya sekarang absen online ya. Absen kan online, tentu itu ada kaitannya faktor belajar mengajar juga ada, kemudian itu juga sistem ya. Kemudian didorong juga oleh faktor internal dan eksternalnya. Misalnya website itu kan ada faktor eksternal. Misalnya eksternalnya di mana? Kalau website, dengan adanya website maka orang